玄天宗绝不允许后两印的修复世的小人，凭什么能和赌天印？Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys. Dan pastinya dilancarkan rezeki kalian. Seperti biasa, ya kita akan melanjutkan tonggua dari Babang Lin Yun, tepatnya untuk episode terbarunya. Untuk episode kali ini, kita akan melihat kemampuan dari kakaknya Xin Yan atau yang bernama Kakak Ji, yang dimana dia juga adalah orang paling terkuat. Ya, terkuat sih bisa dikatakan iya. Tetapi dia ini berada di urutan kedua dan dia memberikan pelajaran kepada salah satu senior yang berasal dari sekte Xuantian. Semua ini karena mereka mencoba untuklah menjatuhkan harga diri dari Lin Yun. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lin Yun yang diselamatkan meminta kepada seniornya kalau dia bisalah menghadapi kedua orang ini. Tetapi ya untuk seniornya meminta kepada dia serahkanlah kepada dirinya. Dia sudahlah melakukan yang terbaik. Karena pada awalnya juga merekalah yang mengincar dirinya, bukanlah mengincar Lin Yun. Maka dia ya haruslah menyelesaikan urusannya sendiri. Dan dia menyuruh Lin Yun untuklah beristirahat. Sayangnya ketika dia inginlah berbalik badan, sekte Xuantian tidaklah terima dengan semua ini karena dia telah mempelajari sebuah seni bela diri dari sekte orang. Jadi untuk hari ini Pavilion Lingxiao haruslah memberikan penjelasan kepada mereka. Ya, sesuai dengan penjelasan Mimin sebelum-sebelumnya, tidaklah etis untuk mempelajari seni bela diri orang lain ya guys. Semua orang yang berada di sana membenarkannya. Jadi untuk Pavilion Pedang Lingxiao haruslah menjelaskan sebenarnya apa yang mereka inginkan. Mendengar itu, Tuan Qin Yun langsunglah angkat bicara. Yang dimana pembicaraan dia ini seakan-akan memihak kepada Lin Yun guys. Ya ada maksud ya. Dia menjelaskan kalau sebetulnya untuk pihak dari sekte Xuantian atau leluhurnya ini telah menciptakan sebuah kemampuan tinju harimau naga. Dan dia telah menyebarkan seluruh ilmunya ke dunia bela diri. Bahkan dia tidak mempedulikan pandangan sekte manapun. Jadi yang berarti tinju harimau naga ini adalah ilmu bela diri yang bisa dipelajari oleh seluruh orang di dunia bela diri. Lalu untuk pembicaraan selanjutnya barulah mengarah untuk menjatuhkan Lin Yun. Waduh, yang dimana kalau leluhur dari sekte Xuantian ini memang menyebarkan ilmunya ke seluruh wilayah Qin. Tetapi dia ini hanyalah menyebarkan ilmu dasarnya saja. Sedangkan untuk ilmu-ilmu yang begitu sangatlah penting, itu tidaklah disebarkan. Dan untuk menyempurnakan tinju harimau naga tersebut, maka ya hanya beberapa orang sajalah yang bisa mempelajarinya. Contohnya orang-orang yang berasal dari sekte Xuantian. Tetapi yang anehnya, mengapa Lin Yun begitu mahir dalam segel ketiga? Justru kemampuannya ini hampir sama dengan ketua sekte Xuantian terdahulu. Jadi maksud dari Tuan Qin Yun kalau dia ini telah belajar diam-diam dan itu semuanya sudah terbukti dengan pertarungan sebelumnya. Jadi ya untuk Lin Yun, dia haruslah memberikan penjelasan kepada semua orang dari mana dia mendapati ilmu tersebut. Dan untuk pihak sekte Xuantian langsunglah angkat bicara juga. Mereka tidaklah peduli kalau Lin Yun memang mempelajari ilmu dasarnya saja dan juga tidak peduli dia mendapati dari mana ilmu tersebut. Namun mereka tidak akanlah pernah mengizinkan untuk aliran selanjutnya akanlah dipelajari oleh orang luar. Jadi sebagai konsekuensinya dan hukuman yang akanlah didapati oleh Lin Yun kalau dia haruslah mati hari ini juga. Akan tetapi senior Liu Yu langsunglah angkat bicara dengan mengatakan bagaimana jika dialah yang mengajarinya. Lantas ya untuk juniornya menjadi begitu sangatlah terkejut. Karena secara kebetulan Tuan Liu Yu berasal dari sekte Xuantian dan dia adalah tokoh yang begitu sangatlah penting serta dihormati guys. Lantas ya juniornya tidaklah begitu percaya mengapa dia mencoba mengatakan semua ini. Lah, memang dialah yang memberikan buku tinju harimau naga yang begitu lengkap kepada Lin Yun. Dan dia mengakui tinju harimau naga milik dari Lin Yun memanglah dia yang mengajarinya.
Dan dia kembali mempertanyakan kepada para juniornya, apakah jangan-jangan mereka juga inginlah menghabisi nyawanya setelah mengetahui kalau dialah yang menyebarkan luas tinju harimau naga kepada orang lain. Lantas untuk Tuan Qin Yun, dia menjadi begitu sangatlah kesal. Dia lagi-lagi gagal untuklah menjatuhkan Lin Yun. Sebab untuk saat ini dia tidaklah bisa menyinggung Tuan Liu Yun karena kemampuan mereka sama, status mereka juga sama. Jadi ya untuk masalah ini dia akanlah mengalah dan mencoba berada di tengah-tengah guys. Ya, dan dia langsunglah menengahi perkelahian ini. Karena memang sudah terbukti Tuan Liu Yu lah sendiri yang mengajarinya, seharusnya Sekte Xuantian tidak akanlah mempermasalahkannya. Dan jika memang masihlah ingin dipermasalahkan, lebih baik diselesaikan dengan begitu cepat. Karena ini adalah masalah internal. Dan saudara Han ataupun junior Han langsunglah mengiyakannya kalau mereka tidak akanlah mempermasalahkannya jika memang itu yang diberikan oleh Tuan Liu Yu. Alhasil, masalahnya selesai begitu saja guys. Akan tetapi, dalam masalah ini, Tuan Liu Yu langsunglah menyadari dan mengetahui ada sesuatu yang begitu janggal. Sepertinya untuk pihak Sekte Xuantian, sebagian besar telah bergabung dari bawahan Qin Yu. Lalu untuk kakaknya Xinian, langsunglah menagih janji dari senior Han. Bukankah tadi dia mencoba untuklah melawan dirinya? Mengapa dia inginlah pergi dari sini sekarang? Ditambah juga dia telah menyerang juniornya, maka dia haruslah memberikan sebuah pelajaran. Dan juga mengapa untuk senior Han bisalah berada di urutan kedua yang sejajar dengannya. Karena dia yakin dia sama sekali tidaklah layak untuk di urutan kedua. Mendengar itu ya, senior Han sungguhlah begitu sangat kesal karena dia benar-benar diremehkan. Mau tidak mau juga, dia haruslah menerima tantangan tersebut. Ya, jika menolak sudah pasti malu ya. Tanpa basa-basi, senior Han langsunglah mengeluarkan segel langit dan roh jiwanya langsunglah keluar. Lalu pertarungan mereka berdua langsunglah dimulai. Untuk senior Han yang langsunglah mengeluarkan kekuatan penuhnya, maka ya untuk dirinya juga tidak akanlah menahannya. Dia langsunglah mengeluarkan pedang guntur yang begitu besar, serta juga dikelilingi oleh naga. Begitu juga dengan senior Han, tidaklah mau kalah, dia langsunglah mengeluarkan palu gada. Ini palu gada atau nunchaku ya? Sehingga bentrokan penakluk iblis King Kong dan juga teknik pedang petir naga langsunglah terjadi. Akan tetapi, dari bentrokan tersebut, naga petir miliknya langsunglah hancur. Untuk Tuan Qin Yun langsunglah tersenyum karena dia tidak salah pilih bawahan. Dan untuk senior Han langsunglah tertawa dengan meremehkan kalau naga petirnya hanyalah sebatas ini saja. Sedangkan untuk Lin Yun hanyalah tersenyum karena untuk aura pedang milik dari kakak Xinian itu masihlah ada. Yang berarti sebetulnya naga petirnya ini bukan hanya satu, melainkan ada beberapa yang sedanglah dia sembunyikan. Dan benar saja dugaan dari Lin Yun, memang ada beberapa serangan yang telah dia sembunyikan, dan dia langsunglah memprovokasinya. Jika senior Han memikirkan seperti itu, maka dia memanglah tidak berhak berada di urutan kedua bersama dirinya. Lantas untuk senior Han langsunglah terprovokasi dan dia langsunglah menerjang ke arahnya. Karena sudah terprovokasi, senior Xin langsunglah mengeluarkan naga petirnya yang asli. Sehingga pertahanannya langsunglah hancur serta tubuhnya pun langsunglah dilahap oleh naga petir. Dan dia langsunglah terluka parah. Dan dia diberitahu kalau kekuatannya ini bukanlah sebuah naga petir, melainkan adalah awan hitam yang berada di atas. Selama awannya tidaklah hilang, maka naga petirnya juga tidak akanlah musnah. Waduh, setelahnya para junior dari Sekte Xuantian menjadi begitu sangatlah khawatir dan mereka memasuki arena. Beruntungnya saja untuk senior Han masihlah bernapas. Jika mati, mungkin saja ini akanlah menjadi sebuah peperangan besar guys. Dan untuk juniornya, mereka menjadi begitu sangatlah waspada.
kepada dirinya. Dan pantas saja kalau pangeran pertama atau Tuan Qin menganggap dirinya ini sebagai saingan yang begitu kuat. Sedangkan untuk Tuan Qin, dia menjadi begitu sangatlah kesal serta kecewa kepada senior Han karena dia sama sekali tidaklah becus untuk menghadapinya. Dari semua inilah dia menjadi begitu sangatlah dendam kepada kakaknya Xin Yan dan juga untuklah Lin Yun. Alasannya yaitu saingan dan juga untuk Lin Yun adalah sebuah ancaman untuklah masa depan dia. Memang untuk hari ini dia tidaklah bisa untuk ikut bertarung, maka dari itulah dia mempunyai bawahan ataupun antek-antek yang akanlah setia kepadanya. Contohnya ada salah satu murid yang sedanglah menatap ke arahnya dan mereka mempunyai rencana yang begitu jahat kepada Lin Yun dan juga kakaknya Xin Yan. Sembari berkata, jangan pernah berpikir kalau Pavilion Ling Xiao akanlah melindungi dirinya dan dia telah salah untuklah menyinggung orang yang begitu kuat. Waduh, dan dialah yang akan memberikan pelajaran kepada dirinya. Apa iya? Ini malah kebalikannya. Ujung-ujungnya dialah yang akan dibuli-buli oleh Lin Yun. Karena ya, bagaimanapun juga, Lin Yun adalah MC utama. Ditambah juga untuk aura pedangnya memang sudahlah terlihat. Ya otomatis Lin Yun sebenarnya cocoklah untuk berada di urutan kedua guys. Mengapa Mimin bilang begitu? Karena untuk saat ini kekuatan dari Lin Yun tidak bisa diremehkan begitu saja. Serta juga kekuatannya banyak sekali misteri yang haruslah diungkapkan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 玄天宗绝不允许后两印的修复世的小人，凭什么能和朱天印。